Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alladzi wa mawalah la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Pak Ketua IGI Kabupaten Tuban beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dewan Pembina IGI Tuban, Pak Dr. Sariban meskipun malam hari ini tidak bisa hadir dan mudah-mudahan beliau juga tetap diberikan kesehatan dan keberkahan. Yang saya hormati Pak Jen selaku moderator luar biasa Pak Jen, terima kasih banyak sudah diantarkan. Dan Bapak sekalian yang membersamai kita semua pada malam hari ini ada dari berbagai macam latar belakang. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua IGI, jadi ada guru, ada praktisi, dan mungkin ada profesi lain yang belum sempat disebutkan, yang saya banggakan. Para pembelajar yang insya Allah forum kita ini mendapat keberkahan sebagaimana janji Allah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan malam hari ini kita belajar bersama dalam rangka meningkatkan kompetensi kita, tentu juga melalui pengetahuan kita, terutama pada konteks ya pembelajaran berbasis AI yang tadi sampaikan Pak Ikhwan sedang marak dan hadir di tengah-tengah kita, maka keniscayaan bagi kita untuk terus belajar secara optimal dari waktu ke waktu karena percepatan perkembangan luar biasa. Baik Bapak sekalian, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Jen, tidak perlu saya mengulang-ulang, izinkan kami berbagi bersama Bapak Ibu sekalian. Saya hanyalah fasilitator yang nanti akan mengantarkan Bapak sekalian belajar bersama. Sebelum itu kiranya berkenan berbagi chat ya Bapak Ibu, nama dan juga profesinya apa supaya saya bisa lebih mengenal. Ini kan hanya ada 30 orang, Insya Allah tidak terlalu banyak sehingga nanti bisa saya kenalkan. Dari mana Bapak Ibu sekalian, Bu Husnul Khotimah, Bu Yeni, mungkin bisa nulis di chat room panggilannya dan dari mana. Monggo Bapak. Banyak yang off cam ya. Wah, luar biasa ini Bu Nurul dari Surabaya. Nggih, ada yang dari Widang, Bu Yeni, ya. Pak Muhammad Durarudin dari Soko. Oh ini Bu Neng ini luar biasa ini kemarin sangat aktif di pelatihan Sagu Saba Bu ya bersama dengan saya juga ikut. Selamat bergabung Bu Neng dengan kami dan mungkin banyak lagi yang lain ya. Oke, terima kasih luar biasa. Mungkin nanti sambil berjalan juga bisa berkenalan karena tidak sempat berkenalan satu-satu, jadi supaya kita bisa saling sapa. Mungkin kita ketemu di lain kesempatan dan mungkin kita ketemu di secara offline ya. Siapa tahu di forum-forum tertentu nanti kita bisa membangun komunikasi lebih intens ya, bangun silaturahim lebih erat lagi. Nah, Bapak sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Zen, malam hari ini kita akan belajar bersama. Saya mengambil tema optimalisasi AI, Artificial Intelligence, ya, atau kecerdasan artifisial yang tadi sudah disampaikan oleh pengantarnya oleh Pak Ikhwan, dalam melaksanakan tugas-tugas akademik. Karena saya kebetulan berprofesi sebagai dosen sama dengan Bapak sekalian, ya tadi sampaikan Pak Zen,
tridharma, ya ada pengajaran, ada penelitian, dan juga ada pengabdian pada masyarakat. Nanti kita sesuaikan, saya akan eksplorasi beberapa AI untuk kepentingan kita bersama dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita bersama dalam rangka melaksanakan tugas-tugas akademik. Izinkan saya share screen Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak ya, baru prepare ya, saya persiapkan dulu. File saya bisa diterima nggih, Bapak Ibu nggih. Bisa, Pak. Baik, terima kasih Bu partisipasinya. Jadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, optimalisasi AI dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Saya kira ini hal yang luar biasa. Eh, kita semua sangat memahami bahwa selain tugas-tugas eh, pengajaran, kemudian administrasi yang lain, terutama kegiatan-kegiatan administrasi yang luar biasa, pada waktu-waktu tertentu kita disibukkan kegiatan administratif yang sangat membebani, sehingga bagaimana upaya-upaya kita untuk meringankan tugas-tugas kita supaya bisa terselesaikan dengan baik, ya dengan memanfaatkan teknologi yang telah tersedia. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, ini merupakan fakta ya dan latar belakang yang kita alami bersama bahwa kita setback ke pandemi COVID ya, yang telah menjadi universitas ya bagi dunia pendidikan untuk berakselerasi dalam pemanfaatan teknologi. Jadi peristiwa pandemi COVID-19 itu sungguh mengantarkan kita semua ke dalam sebuah momentum yang sangat luar biasa ya. Di samping kemudian menegangkan, seram ya, tapi juga ada hikmahnya. Salah satunya kemudian kita dihadapkan dan diantarkan pada satu keadaan di mana kita harus memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melanjutkan proses belajar. Yang kedua itu adalah berbagai aplikasi teknik informasi dan komunikasi yang berbasis AI, ya. Kemudian mulai kita kenali dan kemudian kita akrabi, terutama selama pandemi dan pasca pandemi sampai dengan hari ini. Dan menjadi sebuah kelaziman dan sebuah kenormalan yang terus harus kita akrabi bersama. Nah, yang ketiga adalah bahwa guru dan dosen profesional dalam situasi apapun selalu dituntut untuk mengintegrasikan teknologi dalam mengembangkan potensi peserta didik itu melalui pembelajaran aktif berbasis TPACK, Technological, ya, Pedagogical and Content Knowledge. Saya kira ini adalah kerangka kerja yang menggabungkan pengetahuan tentang teknologi, ya, pedagogi, dan konten pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ini sudah luar biasa di Kabupaten Tuban itu melaksanakan TPACK itu ya, dengan berbagai forum-forum ilmiah ya, dan juga kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan kompetensi kita semua sebagai seorang pendidik. Di samping malam hari ini, kemarin ya
5 kali pertemuan training of trainers Canva dengan eh, Sagu Sapa ya, dan baru berakhir kemarin disambung dengan kegiatan hari ini. Saya sangat apresiasi dan merasa bersyukur menjadi bagian dari bertumbuh bersama dengan IGI Kabupaten Tuban dan Bapak Ibu sekalian. Ini latar belakang yang kemudian mengantarkan kita sampai pada kondisi sekarang ini dan kenapa malam hari ini juga kita perlu menyisihkan sebagian waktu kita yang mestinya istirahat, kemudian kita berlelah-lelah ya dan menyiapkan waktu untuk belajar bersama. Nah, Bapak sekalian, ini dilema guru dan dosen. Yang pertama adalah guru dan dosen itu dalam masa pendidikannya dahulu tidak disiapkan untuk melaksanakan kegiatan akademik dalam lingkungan digital seperti saat ini. Jadi ketika kita dulu ngampus ya, terutama yang ya generasi X lah ya, kelahiran berarti 65 ke atas, 70 sampai dengan 80 ya. Kita tidak mengenal waktu itu ya teknologi informasi yang canggih seperti sekarang dan terutama Bapak Ibu guru yang kemudian dari awal memang sudah memastikan atau meniatkan diri mengambil eh, proses mengambil pembelajaran ya pendidikan sebagai seorang guru, kita tidak disiapkan di lingkungan digital seperti sekarang ini. Ini sebuah fakta yang perlu kita sadari bersama. Nah, akibatnya saat dipaksa mengajar atau melaksanakan kegiatan akademik lainnya di era digital, faktanya memang sebagian guru dan dosen itu mengalami gagap teknologi. Ini eh, fakta lapang yang kita hadapi bersama. Ada beberapa kolega kita yang kemudian eh, anti perubahan dan pro kemapanan, ya, tidak menerima dengan baik bahwa satu-satunya hal di dunia ini yang paling dinamis adalah perubahan. Dan perubahan itu keniscayaan. Seperti sekarang ini maraknya AI yang menjadi bagian dari satu fenomena yang harus kita akrabi. Kalau kemudian kita menghindari, maka pasti kita akan tertinggal. Nah, selanjutnya sehingga mungkin ya kegiatan akademik termasuk pembelajaran masih banyak yang tidak aware ya dengan hadirnya teknologi digital. Bahkan telah menyebabkan peserta didik seolah berjalan sendiri mengarungi dunia digital. Ini bagian tidak baiknya. Sebagian yang tidak aware dengan kehadiran teknologi berimplikasi terhadap peserta didik kita yang kemudian belajar secara mandiri, tidak terkawal perkembangan mereka untuk eh, mengarungi dunia digital yang luar biasa dinamis. Ini dilema guru dan dosen yang sama-sama kita alami bersama, sehingga penting bagi kita sekalian untuk terus tumbuh bersama, belajar bersama dalam setiap situasi agar kita tetap adaptif terhadap perubahan. Bapak sekalian, menjadi pendidik di era digital, ya, menjadi guru atau dosen, tidaklah mudah. Kita bertemu dengan tantangan yang tidak pernah terbayangkan saat dulu kita belajar di kampus ya untuk menjadi seorang guru atau seorang dosen, seorang pendidik. Tidak terbayangkan kala itu kita akan mengalami keadaan ya, era yang luar biasa ini yaitu era digital. Nah, Bapak sekalian, sampai kita pada inti pembelajaran malam hari ini. Nah, kemudian bagaimana kita mengoptimalkan artificial intelligence ya dalam menjalankan tugas-tugas akademik. Nah, Bapak sekalian, saya akan kenalkan pada Bapak sekalian yang pertama sering kita sebut dengan Gemini AI atau Gemini AI.
Gemini AI ini adalah platform kecerdasan buatan terbaru ya dari Google yang dikembangkan oleh Google DeepMind. Platform ini resmi diluncurkan pertama kali pada 21 Maret ya 2023. Gemini atau Gemini ya, merupakan model bahasa besar yang dikembangkan oleh Google, dilatih sejumlah besar data teks dan kode untuk memahami serta menghasilkan bahasa alami. Menariknya Bapak Ibu, Gemini ini ya baru 2 pekan atau 3 pekan yang lalu ya mengupdate lagi ya fitur-fitur terbaru yang luar biasa menarik. Nanti akan saya explore dan mari kita pelajari bersama. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, tidak kalah menariknya bagi yang sudah menggunakan, bagi yang sudah mengakrabi dan kemudian mahir memanfaatkannya, mungkin malam hari ini bisa menjadi media sharing bersama. Bagi yang belum, mari nanti kita belajar bersama untuk kepentingan memudahkan tugas-tugas akademik kita. Ada Grok AI, chatbot berbasis kecerdasan buatan, ya, yang dikembangkan oleh xAI, ya, yaitu perusahaan milik Elon Musk, ya, seorang yang perfeksionis, ya, kita ketahui bersama, luar biasa. Grok ini dirancang untuk menjadi asisten AI yang dapat menjawab pertanyaan, membantu menyelesaikan tugas, dan juga bertukar ide. Nanti kita akan eksplor, perbandingkan, ya, kita akan belajar bersama-sama. Nah, kemudian yang terakhir, tidak kalah hebatnya, Bapak Ibu sekalian, DeepSeek namanya, DeepSeek AI. Ini adalah AI buatan Cina yang mengguncang dunia dengan biaya yang sangat murah, tapi kemampuannya luar biasa. Bahkan beberapa waktu yang lalu dikabarkan ya, saham-saham di Amerika dan terutama di Amerika ya, yang bergerak di bidang teknologi informasi, terutama berbasis AI, itu rontok karena kehadiran DeepSeek. Jadi ini adalah buatan Cina, ya. Asisten AI yang dikembangkan oleh DeepSeek ya untuk membantu pengguna dengan berbagai kebutuhan seperti menjawab pertanyaan, menyelesaikan tugas, menganalisis dokumen, dan memberikan rekomendasi secara akurat dan efisien. Nah, semua itu tersedia secara gratis ya demi memudahkan pembelajaran dan produktivitas pengguna. Menariknya Bapak Ibu, AI yang 3 ini sampai hari ini masih gratis Bapak Ibu sekalian. Nah, dan penggunaannya berdasarkan pengalaman saya sangat maksimal. Powerful 3 AI. Dan belum diwajibkan atau belum eh, ada versi berbayar. Jadi masih bisa digunakan secara gratis ya. Eh, Sepanjang yang saya tahu tidak ada batasan. Jadi digunakan 1 hari penuh tetap bisa. Jadi tidak ada batasan respon seperti AI yang lain. Kita tidak tahu ke depan biasanya kalau sudah penggunanya sangat banyak, ya dari free itu menjadi premium. Jadi dari gratis menjadi berbayar. Kita akan lihat saja perkembangannya selagi masih bisa dikembangkan, ya selagi masih bisa dimanfaatkan, kita akan manfaatkan seoptimal mungkin. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membuat modul, ya, kemudian membuat chapbook chapter, kemudian buat bahan ajar itu sudah luar biasa. Di Canva sudah memadai dan kemarin sudah dipraktekkan dan saya kira Bapak-Ibu sekalian sudah sangat familiar. Saya akan mencoba malam hari ini karena itu juga tugas guru ya untuk menyusun artikel, terutama artikel ilmiah dari basis melakukan penelitian atau hasil pengabdian kepada masyarakat. Saya kira sekarang juga tetap ada poinnya. Itu Bapak sekalian ya.
Nanti untuk penggunaan penyusunan modul itu tinggal menyesuaikan saja promnya. Tapi kita akan melihat bagaimana kapasitas AI, ya 3 AI itu kalau kita gunakan. Sembari kemudian nanti coba kita komparasi. Mana AI yang paling powerful dan recommended untuk kita gunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Sampai eh, saat ini adakah yang hendak dikomunikasikan atau bisa saya lanjutkan dulu untuk saya demokan kepada kita semua penggunaan 3 AI itu dalam melaksanakan atau dalam membantu tugas-tugas akademik kita. Lanjut nggih Bapak Ibu nggih? Lanjut Bu Yeni? Siap, lanjut Ya, Pak. lanjut, Pak. Siap. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Saya akan mulai yang pertama kali menggunakan mengeksplorasi Gemini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau Pak Safi itu enak menyebut Gemini saja, gampang. Gemini. Gemini Bapak Ibu ya. Nah, coba kita akan lihat Bapak sekalian. Gemini ini sekarang ya sudah punya fitur deep research ya, penelitian lebih mendalam. Kemudian ya bisa dilihat Bapak Ibu ya, di samping tanda Ya, plus Pak. ini ada deep research dan juga canvas. Saya kira bagaimana cara instalasinya itu sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana aplikasi yang lain, nanti kita tinggal browsing di Google, kita ketikkan aja Gemini gini ya. Kemudian kita enter, nah ini sudah tinggal di login, kita menggunakan login with Google, kita akan sudah memiliki Gemini. Begitu Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, akan saya buatkan, ini saya sudah membuat prompt Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, ini tinggal saya kopikan aja ke Gemini. Saya masukkan di sini Bapak-Ibu sekalian ya. Oh, saya ambilkan dari sini Bapak Ibu dari ya. Supaya lebih cepat. Baik. Ini misalnya begini Bapak sekalian. Tampak Bu Bapak ya di layar panjenengan ya. Masih bisa diikuti Bapak Ibu? Masih nampak, Oke, Pak. Ya, oke. masih tampak. Masih bisa Ya, Pak, nampak. terima kasih Bu. Khawatirnya nanti di sana pada ngantuk saya ngomong sendirian. Terima kasih responnya. Matur suwun, matur suwun. Saya membuat prompt secara umum, buatkan proposal penelitian karena kita semua pendidik ya, terutama Bapak Ibu sekalian sebagai guru, penelitian tindakan kelas ya pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 SMA, gunakan sumber kutipan 5 tahun terakhir dan sertakan sumber kutipan pada uraian yang relevan, buatkan secara padat, ya, solid dan terstruktur. Ini sangat umum Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya kita
akan menulis karya ilmiah ya, melakukan penelitian tindakan kelas ya. Biasanya kemudian kerap menjadi atau lumrah ya menjadi bagian dari karya kita yang kita sertakan pada beberapa persyaratan atau untuk membuktikan ya kita punya karya ilmiah. Biasanya cukup memberikan poin bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tinggal kita eh, klik ya tombol panah ini, kemudian kita tunggu responnya. Nah, luar biasa Bapak Ibu sekalian, Gemini ini ya sudah langsung memberikan respon pada kita, ngasih judul kita, judulnya yaitu peningkatan pemahaman konsep ekonomi melalui penerapan model pembelajaran problem based learning ya, berbantu media visual pada siswa kelas 10 SMA Negeri 10 Semarang. Ini ngerti Bapak Ibu sekalian, Gemini ini. Saya ini posisi di Semarang sekarang. Bagi yang dekat dengan Semarang, mungkin nanti kita bisa bertemu offline, ngopi-ngopi ya. Saya di rumah anak saya di Gunung Pati, ya 5 menit dari UNES. Saya berangkat hari Sabtu kemarin dan bisa membersamai Bapak Ibu sekalian dari Semarang. Lihat Bapak Ibu sekalian ya, kita dibuatkan latar belakang yang luar biasa, ya keren. Kemudian ada eh, sumber kutipan ya yang sudah disertakan. Kemudian kita dibuatkan rumusan masalah ya, tujuan penelitian ya, kajian pustakanya sudah dibuatkan ya. Kemudian metode penelitian, metodenya apa sudah dibuatkan semua ya, sampai teknik pengumpulan datanya, teknik analisis data ya. Kalau ini eh, apa menggunakan mix methods ya, data kuantitatif ya, data dari hasil tes ya, kemudian juga data kualitatif dari observasi lapang ya. Kemudian juga dibuatkan jadwal penelitiannya ya. Jadi minggu ke-1 sampai dengan seterusnya ya, sampai dengan seminar hasil ya. Ini bisa nanti diekspor ke spreadsheet Bapak sekalian. Kemudian referensinya disertakan lengkap di sini ya. Jadi kita sudah punya eh, proposal yang eh, cukup lengkap, ya luar biasa. Tinggal kita kembangkan untuk penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran ekonomi dengan rekomendasi judul seperti ini. Bapak sekalian, ini saya belum menggunakan deep learning. Nah, coba kita explore, ya. Itu saya masukkan prompt yang sama, ya. Kemudian saya gunakan, ya, fitur ini ya. Jadi fitur saya gunakan fitur kanvas Bapak sekalian ya. Ini saya klik kanvas. Kemudian kalau sudah warna biru ini berarti aktif kanvasnya. Kemudian saya klik panah ini ya, kita akan lihat responnya. Nah, Bapak sekalian, dipisahkan ya antara hasil ya dengan lembar kerja, lembar kerjanya Gemini itu dipisahkan. Luar biasa. Tinggal kita lihat ya responnya. Ya, ini dibuatkan latar belakangnya, kemudian dibuatkan kajian pustaka, ya, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis, ya, kemudian referensinya. Menariknya Bapak Ibu sekalian, Gemini yang baru ini bisa kolaborasi antara chatbot ya AI ini dengan kita. Jadi kalau di AI lain ini kan tidak bisa Bapak Ibu kita tambahkan. Coba ini kita tambahkan, bisa di sini. Ya, selanjutnya eh, perlu dilakukan ya kajian mendalam tentang masalah ekonomi kontemporer. Bisa Bapak Ibu sekalian.
kita bisa bekerja sama dengan apa namanya chatbot ini ya. Bisa ini ditambahkan. Jadi kita bisa kolaborasi kerja di sini langsung jadi. Nah, misalnya Bapak-Ibu sekalian, kita akan rasanya kurang latar belakangnya kok cuman satu paragraf ya. Padahal bagusnya latar belakang itu ya lazimnya kalau menyusun latar belakang itu dari masalah yang bersifat umum ke khusus ya, sesuai dengan judul kita. Jadi kalau saya menggunakan kanvas, judulnya diubah Bapak Ibu sekalian ya. Melalui model active learning ya tipe think pair share ya di kelas 10 SMA Negeri XYZ. Misalnya ini kita ganti bisa Bapak sekalian SMA Negeri Tuban misalnya bisa. Nah kemudian kita ingin koreksi ya di Gemini ini ya. Tolong ya karena teman kita jadi bahasanya lebih santun, buatkan ya latar belakang yang lebih lengkap ya. Ini kita tulis di sini Bapak Ibu ya di samping ini ya. Nanti kalau saya kecepatan atau perlu tidak sesuai ya dengan ritme Bapak sekalian nanti bisa langsung menyampaikan Bapak sekalian supaya kita bisa belajar bersama. Tolong buatkan latar belakang yang lebih lengkap ya dengan metode pembahasan ya dari masalah yang bersifat umum ya menuju pada masalah khusus sesuai dengan judul penelitian. Buatkan ya kita akan lihat Bapak sekalian ya responnya ya. Nanti dia akan segera memperbaiki latar belakang. Tinggal kita klik di sini. Kita akan lihat ya responnya begitu cepat. Nah, Bapak sekalian langsung diperbaiki ya di sini. Nah, kita akan lihat. Nah, ini sudah dari latar belakang yang hanya satu paragraf ya sekarang menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 7 paragraf Bapak sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian. Kita sudah punya latar belakang yang sangat memadai dengan bahasa yang cukup akademis ya ilmiah dan ya dari seperti permintaan kita dari umum ke khusus. Ini Bapak sekalian. Nah, sudah ada rumusan masalahnya, ada tujuan penelitian ya. Nah, misalnya ini kita akan koreksi kajian pustaka ya. Kajian pustaka dalam bentuk balet ya. Kita akan koreksi ya tolong buatkan ya kajian pustaka yang lebih lengkap dan relevan dengan judul penelitian, buatkan dalam bentuk deskripsi. Jangan menggunakan balet ya. Ini ya yang titik ini ya. Nah, kita akan lakukan revisi di sini. Kita akan lihat responnya Bapak Ibu sekalian pada bagian kajian pustaka ya. Kita akan perhatikan ya responnya dia sedang bekerja. Ini Bapak sekalian, jadi kajian pustakanya sudah diperbaharui Bapak Ibu sekalian ya. Dalam bentuk deskripsi ya, seperti yang kita minta ya. Nah, ini sudah diperbaiki Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasa.
Nah, kalau sudah kita anggap cukup Bapak Ibu, ini ya, supaya nanti kita bisa eksplor ke yang lain. Ini saya Gemini ini luar biasa, saya harus lebih fokus di sini dan ini pembahasannya lebih banyak. Nah, luar biasanya di sini ada informasi ekspor ke dokumen. Tidak hanya cukup bisa di copy, tapi kita bisa langsung ekspor ke dokumen. Kalau kita klik ekspor dokumen, ya, dia langsung akan menjadi Google Docs, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di sini, Bapak Ibu sekalian, ya, yang tadi ya, kalau kita ekspor di kajian pustakanya. Nah, kalau kemudian ini Bapak sekalian ya, ini keseluruhan ya metode penelitian, kemudian seluruh proposal kita tadi ya. Nah, kajian pustakanya sudah kita mintakan untuk diperbaiki. Ini juga bisa kita ekspor ke Google Docs ya. Nah, tunggu sebentar, Bapak Ibu. Nah, sudah jadi proposalnya, ya ini sudah bisa di download ke Word, Bapak Ibu sekalian. Ya, tinggal nanti di sini sudah bisa dikoreksi, Bapak Ibu. Ya, sudah bisa di yang kajian pustaka nanti tinggal kita kopikan aja. Ini dari sini, kemudian kita copy, kita masuk di sini, kita ganti pada bagian kajian pustaka ya. Ya, kita hapus, kemudian kita pastekan aja di sini. Nah, sudah jadi kajian pustaka kita. Nah, ini metodenya, ini jadwal penelitian sudah dibuatkan dalam bentuk tabel, kemudian ini referensi kita. Ini bisa diganti referensi atau daftar pustaka ya. Kita sudah punya proposal penelitian yang sangat menarik, Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita haluskan ya, eh, lebih sistematis itu insya Allah sudah bisa menjadi proposal yang cukup recommended. Nah, nanti tinggal kita klik di sini kemudian download ke dalam versi Word sudah jadi Bapak Ibu sekalian. Ini tinggal kita tunggu. Nah, sudah kita dapatkan filenya dalam bentuk Word di sini. Ini Bapak Ibu sudah punya proposal ya, tinggal dirapikan. Ini luar biasanya Gemini versi terbaru Bapak Ibu dengan eh, apa menu kanvas yang disertakan di belakang di bawah tadi. Jadi kalau ingin mengaktifkan supaya kita bisa kolaborasi sebelum kita klik panahnya kemudian kanvasnya diaktifkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kita sudah punya proposal penelitian dalam waktu yang sangat singkat tinggal kita perbaiki. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan Gemini Bapak Ibu ya. Nah, saya hapus ya. Saya sekarang akan beralih ya dari Gemini ke Grok Bapak Ibu ya. Jadi seperti tadi saya akan pastekan ya, saya akan copy paste ya prompt yang sama ya ke Grok. Akan kita lihat hasilnya. Ini juga begitu Bapak Ibu sekalian ya. Grok ini sama Bapak gratis, tinggal kita masuk di Google ya. Kemudian kita ketik GROK, kemudian kita enter lalu kita ikuti ya login menggunakan login with Google. Nah, kita sudah punya akun Grok Bapak sekalian. Nah, saya akan pastikan di sini ya.
Ini juga sudah ada deep search ya. Kita aktifkan, dia nanti akan melakukan pencarian mendalam dan lebih lengkap, dan coba akan kita hasilnya kita perbandingkan dengan hasilnya dari Gemini. Ini saya aktifkan, Bapak sekalian, kemudian saya klik panah ya. Kita akan lihat ya, akan kita lihat hasilnya, Bapak sekalian. Sambil menunggu hasilnya dari Grok, saya akan ke DeepSeek, Bapak Ibu ya. Ini DeepSeek. Ya. DeepSeek saya pastekan prompt yang sama, nanti akan kita lihat hasilnya. Ini promptnya di DeepSeek. Kita akan lihat hasilnya di Grok. Nah, ini sedang terus mencari, baru mencari eh, searching dia ya, mencari referensi, kemudian melakukan penelusuran ya sesuai dengan permintaan kita secara optimal ya. Ini langkah-langkahnya dijelaskan di sini ya, hasil pencariannya ini ya, kita lihat di sini ada e-jurnal UKSW ya, kemudian ya di Skolaria ini juga situs-situs yang terpercaya ya, yang ditelusuri oleh Grok ini, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ini linknya ya, sumber-sumber informasi yang ditelusuri oleh Grok ini. Nah, kemudian kita coba ke DeepSeek ya. Nah, DeepSeek lebih cepat hasilnya, Bapak Ibu sekalian, tapi nanti kita perbandingkan bagaimana isinya. Nah, ini hasilnya dari DeepSeek ya. Kasih judul penerapan model pembelajaran problem based learning ya untuk meningkatkan kemampuan analisis dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 SMA. Latar belakangnya begini, Bapak sekalian, juga ada daftar kutip apa sumber kutipan ya, citasinya namanya kalau di kegiatan penyusunan karya ilmiah. Ini juga ada rumusan masalahnya, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritisnya ya, ini juga ada. Nah, kemudian jadwalnya juga sudah dibuatkan, daftar pustakanya juga disertakan. Jadi direkomendasikan atau disarankan untuk memberikan lampiran RPPPBL-nya, kemudian juga instrumen penelitian. Nah, DeepSeek ini juga bisa kita koreksi, Bapak Ibu ya. Misalnya kita buat koreksi ya. Buatkan ya latar belakang ya yang lebih mendalam, uraikan dari yang dari pembahasan umum menuju pembahasan khusus ya, sesuai dengan judul penelitian. Buatkan yang terbaik kita minta, lalu kita enter juga bisa ya. Kita akan tunggu sambil kita lihat. Ini Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, ini responnya dari Grok ya, dengan deep research ya, deep search yang tadi saya aktifkan. Proposal penelitian tindakan kelas, judulnya peningkatan pemahaman konsep ekonomi siswa kelas 10 SMA melalui penggunaan multimedia interaktif. Luar biasa, keren kalau judulnya. Ini pendahuluannya, ini latar belakangnya, ini rumusan masalahnya, tujuan penelitian, ini manfaat penelitian, ini kajian teorinya, teori MAPEL ya, teori pembelajaran variabel tindakan ya, ini X ya, kemudian teori variabel yang akan diperbaiki yaitu Y, kemudian kajian hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir dan hipotesis tindakan ya, kemudian ini metodologinya, waktu penelitiannya, variabel penelitiannya, kemudian prosedur penelitian, ini siklusnya dijelaskan. Siklus 1 itu apa saja, siklus 2 apa saja, rencana tindakannya apa saja.
Nah, ini dijelaskan ada komponen, ada deskripsi, ya. Kemudian data dan sumber datanya dari mana. Ya, ada skor pretest dan post-test, ada catatan pengamatan keterlibatan siswa, kuesioner umpan balik siswa, ya ini cara pengumpulan datanya, ini instrumen penelitiannya, ya. Kemudian indikator prestasi, analisis data, kuantitatif dengan statistik deskriptif, ya, yaitu rata persentase untuk skor tes, dan kemudian kualitatif analisis tematik untuk umpan balik siswa dan catatan observasi. Nah, ini daftar pustakanya. Mari kita sekarang cek Bapak Ibu, ya, tolong diperhatikan kalau bicara soal daftar pustaka, karena ini kewajiban dalam penulisan karya ilmiah ya untuk menyertakan sumber kutipan, terutama bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang studi lanjut, ya seperti Pak Ketua IG itu sedang studi lanjut ke S2, sedang menyusun tesis, ya. Maka kalau menggunakan AI, itu harus kita cek sumber ini Bapak Ibu sekalian. Apakah akurat, ya, valid, atau jangan-jangan halusinasi saja. Karena beberapa AI itu ada yang memaksa tetap berikan respon, tapi ternyata tidak valid. Ini coba kita akan cek, ya. Ini judulnya saya blog, ya. Kemudian kita akan masuk ke Google, Bapak Ibu. Ya, kita akan masuk ke Google, kita pastikan aja di sini dan kita enter. Nah, ini ada atau tidak, ya? Kalau eh, di di Grok tadi kan ini ya Direktorat SMA yang mengeluarkan. Benar enggak ini Direktorat SMA? Nah, ini ya ternyata benar Bapak sekalian, ya. Ini ditulis dari Direktorat SMA. Nah, coba yang lain ya Bapak sekalian, ya. Misalnya ini efektivitas penggunaan multimedia, ya. Ini saya kontrol C kemudian ke Google untuk memastikan, ya, apakah akurat atau tidak, gitu ya. Efektivitas penggunaan multimedia interaktif, ya, ini implementasi multimedia interaktif, ya. Di sini di Grok ini adalah Ego R dan Hajani, ya. Ego R itu harus dicek Bapak Ibu sekalian, ya, kebenarannya supaya apa nanti yang kita tulis tidak menyalahi kaidah ilmiah. Itu di Grok Bapak Ibu sekalian, ya. Ini juga bisa kita lakukan, bisa kita minta melakukan perbaikan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi revisi-revisi eh, sesuai dengan harapan kita, ya, sesuai dengan keinginan kita. Di sini sama dengan tadi, ya, koreksi, lakukan pembahasan pada latar belakang secara lengkap, ya, dari yang umum menuju ke khusus, ya, sesuai dengan judul penelitian. Judul penelitian. Kemudian kita enter. Nah, dia akan melakukan penelusuran, ya, dan melakukan koreksi terhadap respon yang diberikan di samping untuk melakukan perbaikan yang kita minta. Itu Bapak sekalian. Kemudian kita akan lihat DeepSeek, ya, dari hasil perbaikan yang kita minta tadi. Nah, ini kita minta latar belakangnya untuk dilakukan perbaikan. Nah, ternyata kalau responnya DeepSeek Bapak sekalian, dibandingkan dengan Gemini, ya, padahal ini menghebohkan, ya,
kalau kita minta ternyata tidak maksimal, Bapak sekalian. Tetap hanya memberikan respon sebagaimana di awal, tidak berbeda jauh ya. Nah ini padahal sudah kita minta untuk melakukan koreksi. Nah ini Bapak sekalian sangat terbatas ya. Nah beda hasilnya dengan Gemini yang luar biasa ya. Nah, tadi kita minta untuk melakukan perbaikan di latar belakang langsung dibuatkan yang lebih lengkap ya. Begitu juga ketika melakukan perbaikan di daftar pustaka juga lebih lengkap ya di bagian bawah. Jadi perbaikannya, nah ini perbaikannya kajian pustaka. Ini tinggal kita buka di sini. Ini perbaikannya kajian pustaka. Kemudian ini respon pertama yang diberikan ke kita dan sudah dilakukan perbaikan latar belakang. Keren. Kemudian kita akan ke Grok ya. Nah ini Bapak Ibu luar biasa. Setelah kita minta perbaikan latar belakang ya dari yang hanya satu paragraf ya, itu bisa dibuatkan 1, 2, 3, 4, 5 paragraf ya, sekali. Ini ya sampai selesai. Nanti tinggal kita kalau sudah dianggap cukup Bapak sekalian ya, tinggal kita blok saja ya di bagian sini, misalnya kita ikut semua, ikutkan semua. Nah ini tinggal kita copy, kemudian kita masukkan di Word. Kita pastekan di sini sekarang. Nah ini sudah jadi posan ya, kiri kanan ya. Berapa 1,5 ya ini tinggal kita sedikit-sedikit kita permak sudah jadi proposal penelitian yang keren ya. Ini hasilnya dari Grok. Kalau melihat respon pertama ya kita sudah bisa memperbandingkan antara Gemini, Grok dan DeepSeek dengan hasil yang seperti ini. Ini prompt yang saya buat secara khusus. Coba kita eksplorasi agar kita punya kemantapan. Nanti akan kita gunakan untuk menyusun modul, ya bahan ajar, mencari referensi-referensi ilmiah yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Itu yang paling yang mana yang kemudian paling recommended dan powerful. Nah, kemudian akan saya tanyakan Bapak Ibu hal-hal yang bersifat umum ya. Jadi misalnya ini ya, coba kita akan berikan respon dia tentang siapa Presiden Republik Indonesia supaya kita memastikan ya, bisa tidak dia menjawab ya. Tadi sudah kita anggap selesai, bisa kita buka percakapan baru. Saya masuk lagi di Gemini Bapak Ibu sekalian. Saya kontrol V ya. Kita klik panahnya. Ini responnya Gemini Bapak Ibu sekalian. Kasih linknya. Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Prabowo Subianto, dilantik pada 20 Oktober 2024. Ini responnya Gemini. Nah, coba kita lihat responnya Grok Bapak Ibu sekalian ya. Saya buat baru aja, kemudian saya pastekan di sini. Nah, kemudian saya klik, kita akan lihat ya, saya tidak ini sedang memeriksa ya, dengan teliti melakukan penelusuran. Kita tunggu, kemudian saya ke DeepSeek ya, saya pastekan yang sama, siapa Presiden Republik Indonesia, kemudian saya klik ya, kita tunggu hasilnya. Nah ini pada tahun 2025 Presiden Republik Indonesia adalah Joko Widodo yang menjabat sejak 20 Oktober 2014. Namun periode presiden berakhir 20 Oktober 2024 dan pemilihan umum berikutnya dijadwalkan
14 Februari 2024. Eh, Tidak jelas Bapak sekalian ya, tidak akurat dipsik. Ya, ternyata setelah kita coba memberikan pertanyaan yang umum, siapa Presiden Republik Indonesia, jawabannya berbelit-belit Bapak sekalian ya. Ini supaya kita tidak tadi ya, kita tetap punya etika untuk menggunakan, jadi harus kita pastikan mana yang lebih powerful dan akurat responnya. Nah, ketika kita coba hasilnya seperti ini Bapak sekalian. Nah, ini kita kembali ke Grok ya. Untuk melihat responnya, dia lambat melakukan pencarian mendalam ya sekalian. Jadi tidak secepat Gemini dan juga DeepSeek, tapi hasilnya Grok memang insya Allah cukup maksimal. Akan kita lihat ya di yang diberikan responnya kepada kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini responnya terus sedang masih proses melakukan penelusuran Bapak Ibu sekalian. Nah, karena Gemini sudah selesai memberikan respon, kemudian akan saya tanyakan lagi ke Gemini ya pertanyaan umum yang lain. Ini untuk memastikan ya Bapak Ibu sekalian, kapan ya, kapan batas tanggal pengetahuan Anda ya? Kapan ya Anda itu injeksi atau diberikan apa namanya input database ya, itu sejak kapan supaya kita bisa memastikan dia itu database-nya sampai dengan kapan, apakah up to date ya, real time atau tidak. Nah, ini kita tanyakan ini di Gemini ya. Nah, kita klik ya, kita tunggu responnya cepat ya, hanya beberapa detik. Pengetahuan saya terakhir diperbaiki pada Juni 2024. Ini Bapak sekalian ya, Gemini. Oleh karena itu saya tidak memiliki informasi tentang peristiwa atau perkembangan yang terjadi setelah tanggal tersebut. Ini pengakuannya dari Gemini. Jadi diperbarui terakhir Juni 2024. Sudah sekitar 8 bulan dari sekarang ya. Dari Juni ke April ya. Berarti 10 ya, Bapak sekalian ya, 10 bulan dari sekarang. Ini belum diupdate. Nah, coba kita tanyakan ya ini ke DeepSeek ya. Coba kita tanyakan ke DeepSeek ya hal yang sama. Kapan batas tanggal pengetahuan Anda ya? Apa jawabnya DeepSeek? Batas tanggal pengetahuan saya adalah Juni ya, sama dengan Gemini ya. Artinya saya tidak memiliki informasi tentang peristiwa perkembangan atau perubahan yang telah terjadi bulan tersebut ya. Ini pengakuan dia. Atau presiden saat ini saya sarankan untuk menggunakan sumber terkini seperti ini. Dia memberikan saran malahan. Anda itu cari ke sumber lain kalau menanyakan hal itu, katanya begitu ya. Jadi dari pengakuannya eh, DeepSeek ini. Nah ini Grok masih melakukan pencarian Bapak Ibu, akan kita tunggu beberapa saat ya. Saya tadi menggunakan DeepSeek ya, jadi agak lama. Nanti saya nonaktifkan DeepSeek-nya. Nah, untuk memastikan Bapak sekalian akurasinya, kepentingan-kepentingan kita, akan saya tanyakan, kita eksplorasi ya, kita eksplorasi ke bagaimana kemampuan dia kalau kita butuh gambar-gambar, terutama Bapak Ibu guru ya, yang membutuhkan gambar-gambar cepat ya, tidak usah download ke situs tertentu, kita menuju ke AI ini, apakah bisa membantu kita membuat gambar-gambar. Saya sudah membuat prompt di sini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi membuat gambar ya, sebagaimana prompt yang saya sudah buatkan. Kita akan lihat di Gemini, saya masukkan promptnya ya.
buatkan gambar laki-laki Indonesia yang berusia 50 tahun yang menggunakan busana khas Jawa dengan latar belakang pemandangan yang indah dan eksotis. Kemudian buatkan yang terbaik. Kita minta Gemini membuatkan gambar untuk kita. Sekalian nanti bisa menyesuaikan, membuatkan gambar yang lain sesuai dengan kebutuhan kita untuk menambah atau untuk memperkaya media pembelajaran kita agar lebih menarik. Nah, kita klik panahnya, kita akan lihat responnya. Ini kita tunggu hasil gambarnya, Bapak Ibu. Nah, ini dia sedang membuatkan gambar untuk kita. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya, keren ya. Gambar laki-laki umur 50 tahun dengan latar belakang eh, pemandangan yang indah dan eksotis ya, dikasih pemandangan sawah. Ini katanya Pak Ikhwan, nanti gambarnya bisa berjalan Pak Pait. Nanti bagiannya Pak Ikhwan itu ya untuk advance ya, melakukan pelatihan advance dari gambar yang kita dapatkan ini ya. Ini kan tinggal kita download ini Bapak ya, download ukurannya. Masih di melakukan pencarian Bapak Ibu pertanyaan yang pertama tadi dia memastikan betul ya. Saya akan minta dia yang baru aja Bapak sekalian ya. Tadi saya klik search ini jadi agak lama. Nah ini kita minta ya dengan prompt yang sama ya. Kita akan klik ya. Coba kita akan lihat hasilnya. Apakah dia memberikan gambar terbaik ke kita atau tidak. Yang Gemini tadi luar biasa hasilnya Bapak Ibu sekalian ya, keren. Ini tinggal kita download ini, nanti tinggal diambil ya gambarnya untuk kita buat keperluan-keperluan sesuai dengan tujuan kita. Nah ini Grok sedang proses menggambar. Grok tidak hanya memberikan satu Bapak Ibu sekalian ya, tapi memberikan dua gambar sekaligus. Bisa kita pilih ya, gambar satu atau gambar dua, ya nanti tinggal kita download. Ini gambar hasilnya Grok Bapak Ibu sekalian. Keren ya, luar biasa. Nah, coba kita pastekan di DeepSeek, kita minta dia membuat gambar juga. Kita lihat responnya. Ternyata dia tidak bisa, Bapak sekalian, diminta menggambar, dia merekomendasikan ke AI lain ya, ke DALL-E, ke Midjourney, ya, kemudian Stable Diffusion ya. Ini DeepSeek, jadi DeepSeek tidak bisa memberikan respon gambar pada kita. Kalau diminta untuk membuat gambar dia tidak bisa. Tapi kalau Gemini dan Grok seperti yang kita lihat mampu memberikan gambar yang luar biasa ya, yang sangat bagus ya menurut saya, dan insya Allah ini kita bisa maksimalkan untuk keperluan-keperluan kita. Gambar-gambar lain bisa kita minta. Ini hanya satu contoh prompt sederhana yang saya buat ya. Bapak Ibu sekalian nanti bisa membuat prompt yang lebih detail. Semakin detail promptnya atau pemerintahnya, semakin bagus hasilnya. Jadi nanti kita rinci misalnya ya ada di mana, latar belakangnya dalam bentuk apa. Misalnya kita sebut latar belakangnya Candi Borobudur misalnya ya kan, bisa latar belakangnya Candi Prambanan, latar belakangnya Masjid Istiqlal misalnya begitu ya. Insya Allah dia akan bisa memberikan yang lebih baik. Semakin detail prompt yang kita buat, sekali lagi AI itu semakin mudah menerjemahkan dan akan memberikan respon kita semakin baik. Karena grup belum memberikan informasi tentang tadi Bapak Ibu ya, tentang kapan batas tanggalnya, ini akan kita tanyakan lagi supaya kita punya jawaban.
AI tadi terakhirnya 24 Juni 2024 ya. Grok ini kapan? Kapan batas tanggal pengetahuan Anda ya? Coba kita akan minta ya. Ini kalau tidak diklik deep search, Bapak Ibu sekalian, dia memberikan respon. Nah ini saya tidak memiliki batas tanggal pengetahuan yang ketat. Pengetahuan terus diperbaharui hingga saat ini, yaitu 28 April 2025. Ya, jadi real time kalau Grok ini Bapak Ibu sekalian luar biasa. Ini ya respon yang bisa kita lihat. Kalau yang Gemini dan DeepSeek tadi memberikan ya Juni 2024 sama. Kalau Grok kita tanya dia real time terus diperbaiki. Itu informasi dari Grok. Itu habis sekalian. Nah, sudah setengah 9. Pak Zen, bisa dilanjut Pak Zen atau bagaimana Pak Zen? Nanti Ya, jangan-jangan saya mungkin kebablasan. iya, Pak. Mungkin ada kita buka pertanyaan gitu, Pak. Oke, saya lanjutkan 10 menit Pak Zen atau 5 menit ya. Yang terakhir ini, Oke, yang siap. saya rahasiakan di belakang. Ini Oke. nanti Pak Ya, Pak, Ketua, siap, Pak. nanti kalau japri saya itu Pak. Saya pura-pura nggak tahu karena sedang mengerjakan tesis ini Pak Ketua ini Pak. Oke, luar biasa Pak. Nah, di Grok Bapak Ibu sekalian sudah saya eksplorasi. Saya siapkan prompt yang terakhir itu Bapak Ibu sekalian. Eh, Misalnya kita akan melakukan analisis data ya. Analisis data ini yang penelitian kuantitatif ya. Lazimnya kita dulu mengerjakan skripsi atau tesis yang kuantitatif eh, pasti menggunakan eh, apa statistika ya yang standar ya. Kalau yang umum kita gunakan sederhana SPSS ya. Dan kemudian yang sekarang ya sudah berkembang begitu pesat ya ada SEM Amos, ada SEM PLS yang kemudian variabelnya bertingkat, namanya saja eh, structural equation modeling ya, modelnya sudah bertingkat. Nah, saya buat penelitian sederhana. Misalnya judul penelitiannya adalah pengaruh pelayanan pelanggan ya dan reputasi perusahaan terhadap keputusan pembelian pada PT Bosan Miskin. Nah, saya akan meminta Grok, misalnya kuesioner saya ini eh, sudah selesai ya, saya sudah mendapatkan data, eh, kemudian sudah saya tabulasi, saya bukakan Bapak Ibu sekalian ya datanya. Misalnya data saya ini ya, ini data hasil penelitian yang biasanya kita tabulasi di Excel ya, ini respondennya ada 67 Bapak Ibu sekalian setelah dihitung berdasarkan rumus Slovin ya, itu 67. Kemudian saya punya dua variabel, variabel X satu dan variabel X2, ini variabel independennya, yaitu pelayanan dan X2-nya adalah reputasi perusahaan. Kemudian variabel Y-nya adalah keputusan pembelian. Ini sudah ditabulasi, kemudian ini sudah dijumlahkan Bapak sekalian ya, ratanya ya sudah dirata-rata. Dan ini kemudian ditambahkan dari keseluruhan hasilnya sudah dibuat rata, sudah saya buatkan rata. Ini data saya. Nah, saya akan minta eh, Grok, sebentar lagi Bapak sekalian ya, Grok, untuk melakukan analisis data. Nah, ini tinggal kita masuk di lampiran, kemudian upload file. Kita cari datanya tadi ya, ini datanya yang tadi saya buka ya, data hasil penelitian tes OK ini, dan saya open. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, datanya sudah tampil di sini ya. Nah, lalu saya minta Grok ya, tolong buatkan ya output
ya uji validitas dan reliabilitas ya, kita kasih awalnya berdasarkan data terlampir ya. Tolong buatkan output uji validitas dan reliabilitas ya dalam bentuk tabel dan berikan uraian secara jelas dan lengkap gitu ya. Nah, ini misalnya sederhana saja Bapak sekalian. Tadi data sudah saya input, kemudian dia saya minta untuk melakukan analisis. Biasanya yang pertama kan uji validitas. Valid tidak instrumen yang kita gunakan itu ya. Kemudian handal atau tidak itu uji reliabilitas. Nah, kita minta dia dalam bentuk tabel dan juga memberikan uraian. Tinggal kita klik Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tunggu hasilnya ya. Ini tidak usah menggunakan deep search Bapak Ibu sekalian ya, deep search ya. Langsung ya ini langkah-langkahnya dia kasih langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ini langkah-langkahnya kemudian dia kasih jawaban ke kita. Ini codingnya langsung dibuat sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Ini untuk menghasilkan yang kita minta. Luar biasa Bapak Ibu ya. Tinggal kita tunggu tampilannya nanti. Nah, ini langkah-langkahnya dia kasih tahu di sini. Ini uji validitasnya, kemudian uji reliabilitasnya, ya masing-masing variabel dijelaskan. Ya, ini masih terus membuat coding-coding Bapak Ibu di lembar kerja samping kanan ini akan kita lihat ya. Terus memberikan uraian ke kita ya. Kita tunggu ini masih ini data, ini hasil dan kita klik dia running Bapak sekalian ya. Data hasil tes ini langkah-langkahnya. Nah, ini kita sudah dibuatkan Bapak Ibu sekalian ya uraian dari ini ya uraian langkah-langkah analisisnya uji validitas, kemudian ini uraian hasil uji validitasnya ya. Hasilnya ini pelayan pelanggan item apa saja, kemudian sampai kemudian uji reliabilitas dengan menggunakan kerombak alpha ya hasilnya reliable ya. Kemudian karena menggunakan kelompok alpha ini hasil ujinya ini Bapak sekalian ya. Kita lihat ini interpretasi dan rekomendasinya, ini catatan pentingnya. Ini Bapak sekalian ya. Eh, Coba kita akan gunakan prompt yang sama dengan deep search ya. Deep search ya. Deep search dan gunakan prompt yang sama ya. Saya aktifkan deep search-nya. Berdasarkan data terlampir ya. Tolong buatkan
analisis, ya, uji validitas, dan reliabilitas buatkan dalam bentuk tabel dan uraikan hasilnya secara jelas dan lengkap. Coba kita gunakan deep search sekarang ya. Agak lama Bapak Ibu sekalian, tapi coba kita lihat hasilnya. Ini prosesnya Bapak Ibu sekalian. Sambil kita menunggu hasil, kalau kita menggunakan deep search Bapak Ibu sekalian, sore tadi sudah saya coba ya, saya explore Grok ini bisa memberikan hasil yang luar biasa ya, dengan tabel-tabel yang sangat menarik seperti yang saya simpan di sini. Nanti kan kita buktikan Bapak sekalian ya. Jadi ini hasil ujinya yang tadi saya minta dengan data yang sama. Nanti kita akan buktikan. Nah ini uji validitasnya, kemudian uji reliabilitasnya ya, ini dari hasilnya Grok. Ini uji normalitas ya. Ini uji normalitas awal, ini uji normalitas setelah perbaikan ya. Itu keluar semua Bapak sekalian. Kalau menggunakan deep search memang agak lama, tapi hasilnya lebih bagus Bapak sekalian ya. Karena dia melakukan pencarian lebih mendalam. Nah ini cara-caranya eh, dia lengkapi ya Bapak sekalian ya. Ini jawabannya, formulasinya juga dia tampilkan semua. Nah ini Bapak sekalian ya. Ini langkah-langkahnya dia menjelaskan, sudah dijelaskan di sini ya. Mulai dari apa permintaan kita, menelaah data dengan rinci dan lain sebagainya dijelaskan di Grok ini di samping kita. Saya kira begitu Pak Jen ya, nanti bisa dieksplorasi lebih mendalam. Saatnya Bapak sekalian untuk berinteraksi, mungkin ada yang tidak ditanyakan dari Liga AI yang malam hari ini saya eksplorasi sampai dengan yang terakhir. Sehingga nanti kalau penelitian kita punya data-data itu bisa dimintakan dimasukkan ke AI untuk dieksplorasi ya hasilnya. Nah, tapi kemudian kita sebagai tadi ya harus bijak menggunakan, jangan mempercayai begitu saja, tapi juga harus dilakukan komparasi ya dengan cara yang normal ya, uji statistika yang kemudian direkomendasikan. Kalau cocok kita gunakan. Tapi saya tadi sudah melakukan eksplorasi dan saya cocokkan memang hasilnya maksimal. Saya kira begitu Bapak sekalian, tentu penyampaian saya banyak hal yang tidak maksimal dan mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak sekalian. Nanti bisa kita genapi dengan saling memberikan masukan di antara peserta yang ada dan mungkin kalau ada hal yang bertanyakan nanti bisa saya jawab. Ini siapa? Baik, Ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Jen. Silakan Pak Jen. baik. Terima kasih Pak Suyitno. Luar biasa sekali materi kita hari ini. eh baru tiga ini ya, baru tiga. Mungkin nanti kita akan lengkapi di kesempatan yang lain, webinar-webinar lain terkait dengan AI ini. Dan hari ini memang benar kita untuk berinovasi ya, menggunakan sebuah AI dalam kelas ya untuk lebih cerdas ya, belajar dan juga lebih cekatan. Artinya tadi juga kita sudah diajarkan sama Pak Yitno untuk bisa bekerja lebih cekatan dengan tiga AI ini kalau eh, apa guru saya ini mengatakan kalau AI ini perewangan, Pak. Perewangan.
kita akan tanyakan perewangan kita ini ya. Jadi istilahnya yang namanya perewangan memang harus ya kita ini ya kita cek. Dan tadi di 3 AI tadi kita sudah buktikan bahwa bagaimana keunggulan dan kekurangan kita sudah dieksplor banyak oleh Pak Yitno ya terkait dengan dari Gemini, kemudian Grok AI, kemudian DeepSeek AI dan saya juga tadi sempat suatu yang baru juga Pak, menurut saya juga kalau Gemini mungkin waktu launching dulu sudah pernah ya kan di belajar ID juga. Yang Grok dan AI sama DeepSeek ini menurut saya juga baru dan sebenarnya mirip-mirip juga ya tadi yang saya lihat. Hanya saya eksplornya yang mana yang akan lebih dalam dan tinggal mungkin kuncinya juga di prompt ya teman-teman. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sekiranya tidak akan cukup ya. Mungkin kalau hanya tadi melihat dan wow gitu terkesima dengan Pak Yitno hari ini tentunya mungkin ada sesuatu yang ingin didiskusikan ya Bapak Ibu yang ada di sini kami persilahkan mungkin bisa raise hand kemudian atau menuliskan chat apa yang perlu ditanyakan. Mumpung kita ketemu dengan Pak Suyitno ini yang luar biasa sekali nih terkait dengan kepakaran di artificial intelligence yang luar biasa. Oke, oh ini sudah ada yang masuk pertanyaan lewat chat. Ini dari Bu Indah ini Pak. Dari Bu Indah dari 3 aplikasi tersebut, mungkin tolong sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Wah ini tadi mungkin sedikit berebut penyimak juga ya. Tadi juga sedikit banyak, tapi memang nanti akan dijelaskan lah oleh Pak Yit. Nah, ya. Kemudian Pak Duror, ini izin bertanya Bapak, bagaimana cara yang sederhana seperti apa yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi keakuratan dari hasil pemakaian teknologi ya, dari pemakaian teknologi AI tadi yang kita sebutkan. Mungkin akan dijawab dulu ini pertanyaan dari Bu Indah sama Pak Duror. Nah, juga mungkin akan berkaitan juga ini Pak Yitno. Monggo Pak Yitno. Baik, terima kasih Pak Jan, luar biasa. Terima kasih Bu Indah. Pertanyaan yang luar biasa dari 3 aplikasi tersebut. Tolong sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Tadi sudah saya sampaikan Bu Indah ya. Jadi masing-masing AI eh, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu sudah kita eksplor bersama. Ya Gemini punya kelebihan terutama kalau kita menggunakan Canvas ya, bisa kolaborasi. Itu tidak dimiliki oleh Grok dan DeepSeek ya. Dan yang saya ketahui itu tidak dimiliki AI yang lain. Jadi kayak tadi Bu Indah ya sudah saya apa namanya explore ya di Gemini ini ya. Nah, respon yang diberikan ya ketika ini ya proposal tadi ya. Jadi kita punya kertas kerja ini di sini ya. Ini bisa kita jadi sebelum kita puas ya, maksudnya ini sudah cocok itu baru kita sudahi itu bisa kita lakukan perbaikan di yang respon pertama ya di ini ya. Ini sudah kajian pustaka berarti yang ada di atas. Nah ini mulai dari ini. Ini misalnya kita hapus misalnya ya. Kemudian judulnya aja ya sampai pada judulnya ada peningkatan partisipasi latar belakangnya oke kita biarkan misalnya kita tidak cocok di bagian mana ya wah tujuannya misalnya kurang itu bisa diperbaiki Bu atau misalnya terlalu banyak itu bisa diperbaiki dengan kerja kita nah ini misalnya tidak menggunakan balet misalnya itu bisa nah, ini kan balet-balet ya. Nah, ini langsung aja deskripsinya ya, naratif misalnya itu bisa. Nah, ini langsung bisa diekspor dokumen tadi. Ini kelebihannya apa namanya Gemini luar biasa Pak, di Canvas itu ya. Eh, nah kemudian tinggal kita susun, misalnya ini diganti ya
Ini tidak kita pakai baletnya misalnya itu juga bisa, Bu. Nah, ini tinggal tinggal kita aja lah yang gaya bahasa, ubah panjang ya. Ini juga bisa dibuang misalnya ya, kalau langsung nggak usah balet, dan bisa, Bu. Ini kolaborasi antara kita dengan AI ini tidak dimiliki yang lain. Ini keren, apa namanya, fasilitas ini. Nah, kita kemudian juga bisa memperbaiki ya, meminta dia untuk memperbaiki sesuai dengan keinginan kita. Terus kita bisa ekspor dokumen ke Google Doc ya. Nah, di sini kita bisa ngerjakan, dikerjakan dulu kalau sudah semuanya bagus, baru kita convert ke Word misalnya. Nah, ini kan bisa, Pak ya. Kita baca terbelakangnya ya. Nah, di sini rata kiri kanan. Nah, ini Pak. Keren ya. Apa namanya, Gemini sekarang bisa langsung kita download ke Google Docs. Nah, kemudian Grok meskipun dia tidak punya ini Bapak Ibu ya, tidak punya fasilitas kayak tadi, tapi itu sudah dijelaskan. Ini real time. Perbaikannya itu terus-menerus ya. Karena Elon Musk itu perfeksionis ya. Jadi membuatnya itu, eh, saya melihatnya powerful ya, performanya lebih lebih bagus. Tapi kelemahannya ya tadi tidak bisa kolaborasi. Dia belum punya menu kolaborasi ya, yang bisa memadukan antara pemikiran kerja kita dengan chatbot. Belum punya. Nah, tapi dia bisa memberikan respon yang lebih bagus. Nah, nanti kita biasanya saya itu combine. Kalau membahas tentang apa, saya ke Grok. Nanti yang cocok misalnya biasanya itu nasional-nasional berkisar dengan isu-isu nasional ke Gemini begitu. Jadi nanti saya coba responnya yang paling bagus yang mana itu baru saya gunakan. Kemudian DeepSeek itu juga begitu ya, jangan dianggap ya memang terakhir sampai Juni 2024, tapi pada materi tertentu dia juga bisa memberikan respon yang sangat bagus pengalaman saya. Nah, itu juga bisa diambil. Setelah saya cek juga akurasinya juga lebih dari 90%. Bagian-bagian tertentu kalau data-data berupa angka-angka itu memang perlu kita konfirmasi, Pak. Jadi jangan diambil. Tapi kalau deskripsi bahasanya sangat baik. Sudah termasuk sangat bagus. Kalau ini adalah apa aplikasi yang free, Bapak ya. Ingat ya, ini free. Saya punya eh, ChatGPT, Bapak Ibu ya. ChatGPT saya ini premium. Memang beda. Jadi ini premium, biasanya saya gunakan untuk mengerjakan pembuatan modul, kemudian tugas-tugas mahasiswa ya, dan materi-materi yang saya gunakan untuk bahan ajar. Saya menggunakan ChatGPT. Ini berbayar. Standarnya apa? Ini ChatGPT 4.0, Bapak sekalian. Kalau masih gratis itu biasanya ini 04 mini ini ya, ini masih gratis. Tapi kalau 4.0 ini premium, berbayar. Ini berbayar. Kemudian di dalamnya kita bisa eksplorasi banyak sekali ya. Ini apa namanya, AI sesuai dengan keinginan kita. Bahkan Canva ada di dalam ChatGPT. Ada Canva-nya, ada size space ya, ada image generator mengenerate foto ya, macam-macam yang kita minta. Ada DALL-E yang untuk membuat gambar, ini yang untuk menulis ya, creative writing ya. Ini menganalisis data juga ada di ChatGPT, tapi ini premium. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk ukuran AI yang gratisan ya, 3 AI yang tadi saya eksplorasi itu sudah cukup baik. Sekali lagi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, memang coro kasarane karena Pak Jen ya, orang Jawa jar basuki mawa beyo. Itu Pak Jen ya. Jadi kalau ingin dapatkan hasil yang lebih bagus ya memang
kita berbahaya. Tapi untuk Berbayar. kepentingan ya, kepentingan yang dasar gitu ya, 3 AI yang tadi saya explore itu insya Allah cukup membantu kita. Misalnya Pak Ketua ya tugas menganalisis data-data hasil penelitian bisa minta bantuan ke Grok tua ya. Nanti bisa dieksplorasi bareng saya lebih maksimal, insya Allah hasilnya cepat Pak Ketua. Jadi jangan khawatir kalau tesisnya kuantitatif, yang penting ada datanya. Nanti kita mintakan tolong di Grok sudah bisa membantu, tidak perlu pakai SPSS, tidak perlu pakai SEM PLS, tidak perlu pakai SEM AMOS ya. Insya Allah Grok sudah cukup membantu beserta membaca hasilnya. Tapi kita perlu hati-hati, memang promptnya harus tepat dan ya sabar, kemudian ditelaah lebih cermat sehingga insya Allah hasilnya lebih maksimal. Kemudian Pak Durur ya, Pak Durur tadi eh, bagaimana cara sederhana ya perlu untuk mengantisipasi keakuratan tadi Pak. Jadi ya kita komparasi, Pak. Biasanya memang saya komparasi AI satu dengan AI yang lain. Kemudian tentu, Pak, jangan tinggalkan kita ini sebagai sumber informasi utama. Jangan nafikan keberadaan kita. Jadi yang menggerakkan atau eh, ya mengintrodusir, lah gitu, Pak ya. Itu adalah kita sebagai manusia. Kita tidak boleh terkooptasi oleh AI. Pengetahuan kita lah yang kemudian bisa memfilter ya mana yang paling tepat. Sehingga kita terus juga harus belajar, tidak boleh hanya mengandalkan AI. Misalnya kita menulis tentang apa ya, pengetahuan kita itu menjadi penggeraknya gitu ya, menjadi pokok pikirnya, menjadi istilahnya adalah apa menjadi sumber pokok pikirannya kita yang menggerakkan Pak Duror ya, tidak boleh kita kemudian mempercayai begitu saja kepada AI. Jadi terpulang juga kepada pengetahuan kita sehingga kita nanti bisa memastikan oh ini tidak benar, maka perlu saya cari kebenaran yang lain. Jadi dikembalikan pada pengetahuan kita yang utama, apalagi kita sebagai seorang pendidik tentu kita juga berperan sebagai sumber belajar. Itu Pak Pak Zen ya. Jadi mungkin Ya, itu yang bisa saya berikan jawaban gitu. Monggo. ya. Em, Mungkin ini nyambung sedikit dengan apa Pak Duror tadi, Pak Yitno. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Yeni. Ini terkait dengan plagiasi, Pak. Bagaimana terkait dengan plagiasi menggunakan AI itu ya mungkin karena ada beberapa guru atau dosen tahu apakah hasil karya tersebut menggunakan aplikasi AI atau hasil karya sendiri. Ini mungkin terkait plagiasinya ini seperti apa, Pak? Ya, luar biasa nih Bu Yeni ya. Bu Yeni apa Bu Yeni? Backgroundnya guru apa dosen apa praktisi Bu? Guru, Bapak. Terima kasih Bu Yeni. Wah luar biasa. Jadi yang saya tahu Guru Bu, dari SMK Widang, Pak. wah keren SMK nggih. Widang. Nanti kapan-kapan kalau lewat Widang tak mampir. Saya sering ke Widang Bu. Jadi luar biasa. Sepanjang yang saya alami, Ibu sekalian, cek plagiasi hasil generate dari AI itu belum maksimal, Bapak sekalian. Ya, saya punya ini, saya tunjukkan, Bapak sekalian ya. Eh, Biasanya yang paling akurat itu menggunakan ini, Bapak sekalian, menggunakan ini ya, Turnitin ini. Ini akun Turnitin saya. Jadi kita masukkan di sini, Bapak sekalian. Eh, Nanti bisa dicek ya berapa persentase plagiasinya. Nah, sepanjang saya tahu kalau dari hasil AI itu memang masih cukup aman. Ada cek yang lebih ketat lagi ya biasanya cek hasil
eh, generate dari AI, tapi rata-rata menggunakan Turnitin. Ini aman. Batasannya berapa, Bapak sekalian? Kalau eh, skripsi tesis itu biasanya maksimal 20% sekali. Kenapa? Ya, pasti tulisan kita itu terkonfirmasi similarity ya, similaritas terjadi persamaan. Misalnya judul itu ada tempat ya. Tempat itu kan pasti sudah ada Pak ya, tulisan di internet. Katakan misalnya seperti tadi ya, tulisan eh, penelitian tindakan kelas misalnya. Itu kan sudah ada. Nah, pasti ada kesamaan. Nah, sehingga ada batasan. Yang paling ketat itu biasanya menggunakan 10%. Itu istilahnya kalau di kami itu Sinta 1 Bapak Ibu atau terindeks Scopus ya. Kalau di kesehatan ada PubMed. Ya, kalau di kita yang lazim itu Scopus ya. Scopus itu ada kuartil 4, kuartil 3, kuartil 2, kuartil 1, Q4, Q3, Q2, Q1. Yang paling tinggi semakin kecil semakin tinggi. Sinta juga begitu. Sinta 2, Sinta 1 itu menyarankan 10%, tapi yang di bawah ya 6, 5, 4, 3 itu masih 20%. Nah, itu kemudian kita masih aman. Nah, caranya tentu Bapak Ibu sekalian, bahasanya mesin ya, ya namanya bahasanya chatbot itu kelihatan. Jadi kita harus melakukan parafrase Bu Yeni ya. Kan saya yakin Bapak Ibu guru itu canggih kalau menggunakan parafrase ya sudah biasa lah di parafrase sehingga selingkupnya itu mengikuti selingkup kita. Jadi jangan copy paste Bu, nanti ada kasus kan kemudian masih tertulis di artikel ilmiah ya di apa namanya artikel jurnal namanya artikel yang sudah dipublikasikan oleh jurnal namanya artikel jurnal. Kalau jurnal itu nama sebuah sebutan publisher ya untuk karya ilmiah. Jadi ada jurnal Ecomen, ada jurnal inovatif misalnya itu adalah publisher yang menerbitkan karya-karya ilmiah berupa artikel. Kalau artikel yang sudah diterbitkan jurnal biasanya disebut dengan artikel jurnal. Kalau artikel yang belum diterbitkan ya itu manuskrip namanya. Nah, kalau pernah terjadi artikel jurnal sudah dipublikasi itu masih tertulis di sana. Menurut pendapat ChatGPT gitu ya. Dari respon ChatGPT menunjukkan dan seterusnya. Jadi tidak tidak diparafrase ya, tidak dicek dulu sampai tulisan ChatGPT-nya itu terbawa dalam artikel dan sudah kadung dipublikasi itu kan sempat ramai. Dan beberapa waktu belakangan ini juga ada peristiwa yang kurang lebih sama. Jadi di tulisan tesis juga masih kan copy paste-nya itu ngawur gitu, tidak dicek lagi, ya cek, recheck, cross check mestinya kan begitu Bu ya sehingga hasilnya maksimal. Begitu Bu ya ini insya Allah masih aman untuk sementara, tapi yang lebih bagus itu jangan copy paste, tetap menggunakan selingkung kita. Kita ini kan punya selingkung masing-masing Bu ya. Jadi istilahnya kan gaya penulisan, Pak Zen punya, saya punya, tapi tetap tidak menyalahi kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu Pak Zen. Terima kasih, Pak. Ya, saya sami Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu terkait dengan pertanyaannya dan sudah terjawab dengan gamblang sekali oleh Pak Suyitno hari ini. Dan mungkin ada yang mau ditanyakan secara langsung Bapak Ibu yang hadir di sini terkait dengan eh, pembahasan kita pada malam hari ini. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Oh, itu ada Bu Neng, Pak. Ada Bu Neng, monggo Bu Neng yang sudah angkat tangan ini. Oke, terima kasih Pak Ya, atas silakan. Ya, langsung kesempatannya. saja. Siap. Izin bertanya Pak, kalau menggunakan prompt efektif dengan peran atau persona, apakah hasilnya
lebih baik atau tidak. Misalnya perbedaan hasil pakai prom yang menggunakan peran sebagai guru atau siswa atau sebagai pengusaha itu beda atau tidak. Gitu. Terima kasih. Itu aja, cukup simpel. Terima kasih. Monggo Bapak langsung dijawab pertanyaan dari Iya, Bu Neng. terima kasih Pak Jan. Ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Neng, luar biasa. Jadi sepertinya Bu Neng juga sudah familiar ya dengan apa penggunaan AI. Betul memang. Jadi saya tadi prom-prom dasar Bapak sekalian ya. Jadi struktur prom itu seperti yang saya sampaikan Bu Neng. Pertama itu memang harus diberikan peran ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi contohnya bertindak sebagai guru mata pelajaran eh, IPA misalnya, mata pelajaran biologi, mata pelajaran ekonomi yang sudah berpengalaman selama 15 tahun misalnya. Baru kemudian kita, jadi pertama itu peran, kedua itu baru perintah. Buatkan misalnya begitu ya, modul ajar, topiknya apa ya untuk kelas, untuk eh, siswa kelas SMP kelas 8 misalnya begitu. Nah, kemudian buatkan dalam bentuk apa? Deskripsi atau apa? Tabel atau dalam bentuk yang lain ya. Kemudian baru diakhiri dengan buatkan yang terbaik misalnya begitu ya. Ada harapan kita. Jadi pasti beda itu Bu. Jadi nanti dia itu akan chatbot kita atau AI kita akan memerankan sesuai dengan perintah kita. Tadi saya itu hanya mencontohkan yang dasar-dasar saja. Perintah yang sederhana, sangat dasar, tidak saya berikan peran dia, tapi juga sudah mengerti. Tapi kalau kita tambahkan dengan peran, kemudian selanjutnya itu namanya perintah atau instruksi, lalu bentuk instruksi itu, lalu terakhir diakhiri dengan perintah yang lebih jelas. Itu biasanya saya gunakan bahasa yang padat, ya solid dan terstruktur. Biasanya kalau saya gunakan sehingga dia berikan respon itu sangat bagus. Jadi memang bahasa-bahasanya itu padat, solid dan terstruktur. Kalau tidak begitu biasanya ya tidak jelas ya uraiannya itu panjang lebar gitu kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang kurang cocok dengan kita kalau digunakan untuk ya di dunia pendidikan. Itu Bu Neng luar biasa. Oke, Nanti ya. Terima kasih. dicoba. Kalau ada kesempatan lain tuh saya praktekkan. Tapi waktunya ini cukup ada Pak Ya, Jen? sudah cukup, Pak. Oke, oke, Makasih, terima Pak. kasih. Terima kasih Bu Neng. Oke. Ya, baik. Luar biasa ya. Diskusi kita hari ini hangat ya. Terkait dengan AI ini memang kalau kita gali akan lebih dalam dan lebih dalam akan lebih asik dan yang jelas AI ini eh, seperti mungkin kalau dulu pelajarannya pesawat sederhana. Jadi ini membantu pekerjaan ya, membantu sifatnya sebagai pembantu. Finishingnya kan tetap di kita sebagai guru. Begitu ya Pak Sita ya. Ya Pak Jen. Ya, baik. Dan hari ini kita sudah di ya asisten pribadi ya, bukan asisten pribadi. Baik, kalau saya perewangan, Bu. Perewangan saya hanya perewangan ini mungkin nanti akan kita tingkatkan yang berbayar. Ini saya juga belum punya yang berbayar ini Pak Yenta ini. Saya juga pengen juga ini yang berbayar ini akan lebih deep learningnya ini mendalam gitu ya. Belajar maksudnya belajarnya belajar mendalam. eh Ya Pak Jen. untuk hari ini insya Allah kita cukupkan di sini ya terkait dengan pembahasan kita di webinar nasional karena memang juga waktunya juga sudah jam 9 dan insya Allah teman-teman di sini tinggal praktek apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. 3 AI ini kalau kita gunakan bergantian ini sudah luar biasa. Kita membuat modul ajar itu dengan mengkolaborasikan 3 AI ini, insya Allah sudah cukup wah, banyak sekali Wah ini. Saya tadi sempat coba juga
di Grok ini Pak. Saya Grok, saya masuk ke apa daftar di Grok ini dan saya coba mengerjakan sesuatu, wah luar biasa juga. eh Hal yang baru juga di Grok saya. Yang sebelumnya saya hanya pakai Gemini dan ChatGPT yang eh, free juga ya, basic ya. Belum sempat seperti punyanya Pak Yeta yang berbayar itu. Pengen juga ini ya. Baik, teman-teman, mungkin nanti Pak Iwan juga bisa berkolaborasi dengan AI yang akhirnya seperti Canva kemarin kita juga bisa mendapatkan rasa pro gitu ya, rasa premium gitu, tapi juga dipermudah bagi para guru. Mungkin itu eh, yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada sebelumnya, mungkin ada penutup, mungkin closing statement dari Pak Suyitno. Kami persilakan dulu Pak Suyitno. Ya, terima kasih Pak Jan, luar biasa, bagus sekalian. Luar biasa masih membersamai kita semua dalam forum yang Pak Insya Allah berkah untuk kita semua. Sekali lagi, saya mengingatkan diri saya dan bagus sekalian, teknologi selalu punya dua sisi seperti dua sisi mata uang. Sisi yang lain bisa kita optimalkan untuk keperluan-keperluan kita yang bermanfaat. Tapi sisi yang lain, kalau kita tidak hati-hati, itu juga sangat merugikan kita. Misalnya kita terlalu percaya ya, kemudian terlalu mengandalkan AI, itu pasti akan eh, mereduksi peran kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan penciptaan yang sempurna. Fi ahsani taqwim, itu akan tereduksi dan itu sangat apa namanya tidak baik untuk perkembangan kita ke depan. Maka seperti yang sampaikan Pak Ketua tadi di sambutannya, ya AI ini adalah mitra strategis katanya Pak Zen Prewangan atau yang lain asisten silakan. Tapi tempatkan dia memang sebagai alat ya yang membantu kita, bukan sesuatu yang kemudian marah mengkooptasi diri kita dan membuat kita tergantung pada AI. Itu tidak dibenarkan. Jadi kehadiran AI adalah untuk membantu mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita dan kitalah yang kemudian harus mengendalikan keseluruhan proses itu menjadi karya yang mudah memberikan manfaat kepada kita dan juga kepada peserta didik kita, ya, kepada audien kita ya sesuai dengan peran kita masing-masing. Sehingga apa yang dihasilkan itu sudah melalui proses ya eh, pengolahan ya proses pengolahan pemikiran oleh kita sebagai manusia. Saya kira itu Pak Jan yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semua dan saya juga terus akan belajar dengan orang-orang yang hebat luar biasa dalam forum ini dan saya senang bertumbuh dengan panjenengan semua. Saya kira itu bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.